wabarakatuh. Saya Tri Setiawati, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Cilacap. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan rekan sejawat saya, Ibu Rini Lestari. Beliau adalah guru kelas 5 SD Negeri Karangjati 04, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar saya sangat baik, Putri. Alhamdulillah ya. Ibu Rini, hari ini kita adakan percakapan pra-observasi ya. Nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Bu Rini lakukan di dalam kelas. Jadi percakapan hari ini adalah kegiatan sebelum saya melakukan proses observasi kelas, Bu. Nah, adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan praobservasi? Yaitu sebagai persiapan awal, Bu. Ya, persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid ya, Bu Rini. Siap. Ya. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bu Rini. Yang pertama, ini berkaitan dengan tujuan yang ingin Bu Rini capai. Nah, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Ya. Untuk tujuan utama pembelajaran yang saya akan lakukan adalah melalui diskusi kelompok, siswa dapat mengidentifikasi rantai makanan pada berbagai jenis ekosistem dengan tepat. Itu, Bu, tujuannya. Jadi tujuannya itu ya, Bu ya. Ya. Nah, kemudian apakah ada area pengembangan khusus yang ingin Ibu capai dari pelajaran ini, Bu? Ya, tentu saja ada area pengembangan yang ingin saya tingkatkan, yaitu kemampuan siswa dalam berpikir kritis, khususnya dalam mengidentifikasi rantai makanan pada beberapa ekosistem yang berbeda. Saya juga ingin siswa lebih aktif, diskusi dan bekerja sama secara kolaboratif dengan teman kelompok. Bagus sekali ya, Bu, area pengembangannya yang sudah direncanakan ya, Bu. Lalu bagaimana dengan strategi model yang telah Ibu persiapkan untuk mencapai tujuan tersebut? Ya, Bu. Untuk strategi yang akan saya gunakan, rencananya saya akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, begitu, Bu. Kemudian juga saya akan melakukan pendekatan pembelajaran berbasis proyek atau PBJL. Siswa dalam hal ini akan bekerja secara kelompok. Setelah itu setiap kelompok akan mempresentasikannya di depan kelas. Jadi rencana yang diterapkan di dalam kelas ini strategi berdiferensiasi ya, Bu, Ya, yang betul. diintegrasikan dengan kompetensi sosial emosional ya, dengan model PJBL. Berdiskusi, tanya jawab, tugas kelompok dan juga presentasi. Itu strategi yang sangat kreatif ya, Bu, dan sangat interaktif ya. Nah, bagaimana dengan media, Bu? Media apa yang akan Bu Rini gunakan di dalam pembelajaran tersebut? Ya, pada pembelajaran kali ini saya akan menggunakan media berupa PowerPoint, kemudian juga proyektor, kemudian ada LKPD, video yang saya cari dari YouTube mengenai rantai makanan pada ekosistem, dan tentu saja laptop. Baik, Bu. Nah, terus bagaimana Bu Rini akan menilai pemahaman dan perkembangan siswa melalui pendekatan ini, Bu? Ya, saya dalam hal ini
akan menggunakan rubrik penilaian untuk menilai proyek dan presentasi anak-anak. Nah, selain itu, saya juga akan memberikan beberapa pertanyaan pemahaman di akhir pembelajaran untuk mengukur seberapa baik mereka memahami materi yang saya sampaikan. Bagus sekali, Bu. Nah, kapan Ibu rencana memulai pelajaran ini di kelas? Di kelas berapa? Iya. Di kelas berapa dan kapan? Biar saya bisa melakukan observasi di kelasnya Bu Rini. Ya, saya akan melakukan pembelajaran ini di kelas 5. Di kelas 5. Ya, rencananya kita akan memulai pembelajaran ini di minggu depan, Putri. Ya. Tepatnya di hari Kamis. Kamis, ya. Ya, betul sekali. Observasi juga bisa dilakukan pada hari itu juga, insya Allah. Ya. Baik Bu Rini, saya akan menjadwalkan observasi pada hari Kamis, ya? Minggu depan atau minggu ini? Minggu depan. Oh, minggu depan. Hari Kamis minggu depan. Saya akan datang di kelas Ibu. Saya akan melakukan observasi kelas. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas. Nah, setelah melakukan observasi ini atau pembelajaran di kelas, kita akan mengadakan percakapan terakhir, Bu, yaitu percakapan pasca observasi yang akan didampingi oleh pengajar praktik. Sebelum kita akhiri percakapan kita, apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan praobservasi kali ini, Bu? Ya, melalui percakapan ini saya mendapatkan gambaran untuk melakukan pembelajaran yang disesuaikan dengan siswa. Misalnya, saya akan menggunakan metode apa, media apa yang harus saya gunakan, dan model pembelajaran apa yang akan saya siapkan atau akan saya gunakan pada pembelajaran tersebut. Terima kasih Bu Rini sudah melakukan sesi praobservasi kali ini. Adakah hal lain yang ingin Ibu tambahkan atau tanyakan, Bu Rini? Saya rasa sudah cukup, Putri. Terima kasih banyak atas bantuannya. Ya, sama-sama Bu Rini. Saya sangat menantikan observasi nanti ya Bu. Semoga persiapannya bisa berjalan dengan lancar dan observasinya juga bisa berjalan dengan lancar. Sampai jumpa di kelas ya Bu Rini. Terima kasih Putri. Sama-sama Bu Rini. Demikian Bapak Ibu percakapan praobservasi yang saya lakukan bersama Bu Rini. Nah, untuk minggu depan kita akan melaksanakan observasi. Nantikan kami dalam kegiatan observasi dan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya dimulai untuk berdoa. Siap berdoa mulai. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik semuanya. Coba tengok kanan, tengok kiri. Coba ada nggak temannya di sampingmu? Ada yang nggak masuk hari ini? Lengkap semuanya? Alhamdulillah, pertahankan ya. Ya, kalau kamu jaga kesehatan, sekolahmu menjadi rajin dan ilmu yang didapatkan semakin bermanfaat. Ya, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi bersama guru. Nah,
pernah melihat rantai sepeda? Kalau rantai sepeda putus-putus atau bersambung? Bersambung ya, betul. Nah, seperti rantai ternyata dalam komponen ekosistem kita itu saling berkait, saling bersambung ya. Nah, rantai makanan apa yang dimaksud dengan rantai makanan? Rantai makanan adalah serangkaian proses makan dan dimakan antara makhluk hidup berdasarkan urutan tertentu. Ya? Tadi guru bilang kalau rangkaian berarti saling bersinambungan, ya. Jadi serangkaian proses makan dan dimakan antar makhluk hidup berdasar urutan tertentu. Sekarang guru akan memperlihatkan satu buah video. These birds are merciless bandits. Weighing up to 4 pounds, they bully other birds for food. With a reputation for extreme violence, it's no surprise they're known as the man of war. Nah, itu yang terjadi pada alam liar, ya, saling memburu. Nah, ternyata dalam satu komponen ekosistem itu saling makan memakan, yang disebut dengan rantai makanan. Nah, sekarang perhatikan Rantai makanan. perhatikan judulnya. Hai, aku Wiji, seekor tenggiri. Aku akan mengajak kalian mengenal rantai makanan. Ayo ikuti aku. Tahukah kalian bahwa hidup seperti hewan, tumbuhan, dan manusia harus melewati peristiwa makan dan dimakan antar sesama makhluk hidup untuk memenuhi kebutuhan energi mereka. Proses inilah yang kemudian membentuk rantai makanan. Di dalam rantai makanan, setiap makhluk hidup memiliki perannya masing-masing, yaitu sebagai produsen ataupun konsumen. Tumbuhan adalah produsen. Mereka bisa menghasilkan makanannya sendiri. Mereka adalah awal dari rantai makanan. Sementara hewan dan manusia adalah konsumen. Mereka tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri, sehingga membutuhkan tumbuhan atau hewan lain sebagai makanannya. Konsumen yang memakan tumbuhan disebut herbivora, seperti sapi, kuda, dan kambing. Konsumen yang memakan hewan lain disebut karnivora, seperti kucing, ular, dan harimau. Lalu, konsumen yang memakan tumbuhan dan juga hewan disebut omnivora, seperti anjing, ayam, dan manusia. Menarik sekali kan? Sudah waktunya aku makan siang. Jangan lupa untuk mengamati makhluk hidup lain di sekitarmu dan mencari peran mereka dalam mencari makanan ya. Sampai jumpa lagi. Bagaimana? Sudah siap mencari perannya untuk mencari makan? Siap, Mbak? Oke. Ya. Seperti yang pada video tadi, ternyata dalam rantai makanan ada beberapa komponen
tentang konsumen. Ya, konsumen tadi ada 3. Ada herbivora yang memakan tumbuhan, ada karnivora yang memakan hewan yang lainnya, dan omnivora yang memakan hewan dan tumbuhan. Produsen di sini pasti dan selalu dia adalah tumbuhan. Apa? Produsen apa? Tumbuhan. Produsen pasti tumbuhan. Ya. Kenapa tumbuhan disebut dengan produsen? Ada yang tahu nggak? Kenapa tumbuhan disebut produsen? Ya, Askia. Iya, tepuk tangan buat Askia. Karena dapat membuat makanannya sendiri. Tepuk jempol. 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 Jempol, jempol. Bagus. Betul sekali, karena tumbuhan ini dapat membuat makanannya sendiri. Disebut apa ya dapat membuat makanannya sendiri? Ya, kalau ragu-ragu tunjuk ya. Alena. Fotosintesis. Tepuk jempol buat Alena. Tepuk jempol. Jempol. Jempol, jempol. Bagus. Iya betul. Tumbuhan bisa membuat makanannya sendiri disebut dengan fotosintesis. Maka dia disebut dengan produsen. Kemudian yang memakan produsen, yang memakan tumbuhan, dialah disebut dengan konsumen tingkat 1. Di sini apa? Belalang. Apa namanya? Belalang. Pernah lihat belalang? Ya, belalang memakan tumbuhan. Maka belalang disebut dengan konsumen tingkat 1. Selanjutnya, siapakah yang memakan belalang? Tikus. Pintar siapa? Tikus memakan belalang. Nah, hewan yang memakan konsumen tingkat 1 disebut dengan konsumen tingkat 2. Tikus di sawah kemudian dimakan oleh ular. Maka ular disebut dengan konsumen tingkat 3. Ya, disebut konsumen tingkat 3. Berarti konsumen tingkat 3 adalah hewan yang memakan konsumen tingkat 2. Ya, katakan yang keras, jangan ragu. Sudah tahu betul, harus percaya diri. Konsumen tingkat 2. Kemudian ular dimakan oleh burung elang. Maka di sini burung elang adalah konsumen tingkat 4. Ya, atau bisa kita sebut dengan konsumen puncak inter. Ya. Ketika konsumen puncak mati kemudian diuraikan atau diuraikan oleh pengurai atau dekomposer. Apa saja dekomposer, Cung? Siapa yang sudah belajar di rumah? Pengurai atau dekomposer apa saja contohnya? Ada yang sudah belajar di rumah? Ya, angkat tangan. Jangan ragu-ragu. Coba, anak kelas 5 itu anaknya aktif dan berani. Pasti bisa, Cung. Ya, Askia lagi nggak apa-apa. Jamur, tepuk tangan. Ada loh selain jamur.
Pintar sekali, tepuk tangan lagi buat Asia. Tikusnya akan meningkat. Tidak ada yang akan tikus. Maka populasi tikus di sawah akan meningkat. Merugikan apa tidak? Merugikan. Ya. Selain di sawah, ada di mana lagi rantai makanan? Di mana-mana itu ada rantai makanan, termasuk di sungai dan danau. Nah, di sini Bu kok nggak ada banyak berarti apa ya di sini ya? Fitoplankton sebagai produsen. Fitoplankton dimakan oleh ikan-ikan kecil kemudian dimakan oleh burung bangau, dimakan oleh buaya berarti konsumen puncaknya apa di sini? Buaya pintar. Kemudian kalau buaya mati diuraikan oleh bakteri. Coba Bu Guru mau tanya satu-satu. Ya, kuning. Di sini produsennya apa, Bud? Produsennya apa? Yang berperan sebagai produsen pada rantai makanan di sungai yang ada di mana? Apa, Bud? Bagus. Betul ya teman-teman, fitoplankton. Tepuk tangan. Ya. Konsumen puncaknya apa? Ayo Nonita. Konsumen puncaknya apa? Yang keras coba? Pinter. Betul teman-teman? Betul. Tepuk tangan. Ya, konsumen puncaknya adalah buaya. Kita lanjutkan di sini. Nah, ini gimana kira-kira? Wow, berarti ini ada di ekosistem laut. Ekosistem laut. Ada zooplankton. Fitoplankton sebagai produsen. Kemudian dimakan oleh zooplankton. Zooplankton dimakan oleh ikan-ikan kecil. Kemudian ikan kecil dimakan oleh ikan besar. Dan konsumen puncaknya adalah paus bergerigi. Siapa? Sampai di sini adakah yang mau ditanyakan mengenai rantai makanan? Sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas, Bu Guru akan coba kalian diskusikan bersama kelompokmu, dianalisis mana ini yang disebut produsen, mana konsumen tingkat 1, mana pengurainya ya. Coba. Silakan dianalisis ya. Nanti Bu Guru minta untuk setiap kelompok maju ke depan bersama-sama. Ya, siapa yang mau maju ke depan dulu? Sudah? Ya, kelompok 1 siap? Ya, siap. Kelompok berapa? Kelompok 3? Ya, maju depan. Ya, tepuk tangan buat kelompok 3.
dari kelompok 1. Mari kelompok 1 maju semuanya. Ya, maju. Ya, coba salam dulu. Assalamualaikum. Ya, perkenalkan, kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok. Ya, dibacakan rantai makanan. Yang pertama apa? Produsennya apa? Padi dimakan. Kemudian ya, elang dimakan jamur. Betul ya teman-teman? Ya betul, tepuk tangan buat kelompok 1. Ya, selanjutnya presentasi kelompok 3. Maju ke depan. Ya, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok Ekosistem savana. ekosistem savana. Yang pertama, ya siapa yang membacakan? Ya, Alena. Produsen. Ya, duduk sana Leh. Produsen rumput dimakan oleh rusa. Sebagai konsumen. Kita mati, ya. Sudah mati. Oleh jamur atau pengurai. Ya, bagus ya, tepuk tangan buat kelompok 3. Itu dulu. Demikian presentasi kami teman-teman. Demikian presentasi kami teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah hebat, sudah keren. Anak-anak kelas 5, tepuk jempol dulu, tepuk jempol. Cepat, 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 cepat. Bagus. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan apa tidak mengenai rantai makanan? Sudah paham? Ya, nanti untuk karya kalian akan guru panjang ya di kelas kita tercinta. Nah, karena kalian sudah paham semuanya, selanjutnya latihan evaluasi. Kerjakan masing-masing ya. Sudah selesai?
Apa anak-anak? Jaring-jaring makanan. Ya, jaring-jaring makanan. Ya, kalian bisa baca dulu di rumah mengenai materi yang akan ibu sampaikan sehingga nanti kalau sudah kegiatan pembelajaran kalian sudah siap. Gitu ya. Ya. Untuk PR-nya silahkan kalian buka buku limas. Nah, PR-nya di halaman 40. Dikerjakan di rumah buat belajar. Ya. Sudah? Kalau sudah, bukunya dimasukkan. Kemudian kalian boleh siap-siap untuk pulang. Kalau sudah siap semuanya, pastikan teman-teman sudah siap berdoa. Sudah. Kalau sudah, ya, siap. Ya, kita berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tri Setiawati, CGP Angkatan 11, Kabupaten Cilacap. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan percakapan pasca observasi. Dalam kesempatan kali ini saya ditemani pengajar praktik saya, Ibu Ismaini Puput Ambarwati dari Kecamatan Sampang, dan rekan sejawat saya, Ibu Rini Lestari dari SD Negeri Karangjati 04 Kecamatan Sampang. Assalamualaikum Bu Rini. Waalaikumsalam, Bu Tri. Bagaimana kabarnya Bu Rini? Alhamdulillah, sangat baik sekali. Alhamdulillah, saya sangat suka kalau Bu Rini sudah berkata seperti itu. Sangat baik. Sangat baik. Ya. Bahagia. Ya, begini Bu Rini, kemarin Bu Rini sudah melaksanakan observasi pembelajaran ya, Iya, di betul. kelas, kalau tidak salah tanggal 17 Oktober ya Bu ya. Nah, sebelum pelaksanaan observasi kita sudah melaksanakan percakapan praobservasi. Nah, kemarin kita sudah menyampaikan bahwa setelah pelaksanaan observasi kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi. Nah, Bu Rini, adapun tujuan dari kegiatan ini, kegiatan pasca observasi ini adalah untuk mengevaluasi. Kita sama-sama mengevaluasi, merefleksi apa yang sudah Bu Rini lakukan di kelas ketika pembelajaran seperti itu, Bu. Jadi nanti kita sama-sama berefleksi ya, Bu. Kita nanti akan membicarakan kelebihan dan kekurangan yang ada seperti itu. Nah, Bu Rini, bagaimana perasaannya Bu Rini setelah melaksanakan pembelajaran? Setelah melaksanakan
pembelajaran yang sudah kita rencanakan sebelumnya Putri. Ya, Masya Allah, saya menjadi semakin terbuka. alhamdulillah. Ya, semakin terbuka pemikiran saya, kemudian semakin tenang dan mengetahui, oh di sini yang harus saya perbaiki, kemudian oh di sini ada juga kelebihan saya seperti itu Putri. Ya, sangat bermanfaat. Terima kasih Putri untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk observasi yang dilakukan dari Iya. Putri. Nah, alhamdulillah ya Bu kalau seperti itu. Nah terus perasaannya Bu ini tadi sangat bahagia ya, Iya. sangat senang. Nah sekarang kesannya bagaimana Bu setelah Bu Rini menerapkan kemarin pembelajaran kalau tidak salah menggunakan berdiferensiasi ya Bu? Betul. Iya. Kalau kesannya bagaimana Bu ketika menerapkan model tersebut? Untuk pembelajaran berdiferensiasi Putri, ini termasuk hal yang baru untuk saya. Pelajaran yang saya dapat tidak saya dapatkan dari kuliah. Oh, Iya. dulu belum ada. Belum berarti, ada. Bu? Iya, iya, iya. Ya dulu belum Iya. ada. Sekarang saya dari Putri jalan ini, alhamdulillah saya jadi belajar banyak tentang pembelajaran berdiferensiasi. Ternyata sangat bermanfaat untuk murid-murid kita, termasuk memetakan anak-anak dari segi gaya belajarnya. Iya, betul. Iya, kemudian model pembelajaran yang harus saya berikan itu sangat tertantang, menarik juga. Sebenarnya Iya. ini hal baru ya Bu. Hal yang Jadi baru. dulu waktu kuliah dulu ini belum ada materi Belum pembelajaran berdiferensiasi. Sama Bu saya juga belum ada dulu ya. Jadi kita belajar bersama ya Bu untuk pembelajaran berdiferensiasi. Nah sekarang bagaimanakah ketercapaian tujuan yang Bu Rini inginkan dalam pembelajaran tersebut? Apakah sudah sesuai dengan langkah-langkah yang Bu Rini tetapkan? Ya, untuk ketercapaian pembelajaran yang saya lakukan kemarin itu sudah sesuai Putri. Langkah-langkahnya juga sudah sesuai. Ya. Tujuannya juga tercapai. Yang direncanakan, apa yang direncanakan sesuai dengan apa yang kita lakukan ketika di kelas. Terlihat dari antusiasme anak-anak, kemudian terlihat dari evaluasi, kemudian hasil proyek yang dihasilkan oleh anak juga sudah, menurut saya sudah cukup maksimal. Baik Bu Rini, dari pembelajaran yang sudah Bu Rini lakukan, apakah ada hal-hal yang menarik Bu dalam pembelajaran waktu itu Bu? Banyak ya Bu hal-hal yang menarik, apalagi ini adalah pembelajaran berdiferensiasi dengan kelompok-kelompok anak yang berbeda. Ya, di sini juga saya karena berfokus pada proyek-proyek yang berbeda untuk anak-anak, pasti di sini lebih memberi butuh perhatian khusus pada setiap kelompoknya. Ya, untuk di sini kelompok-kelompok yang saya berikan itu sesuai dengan kemampuan mereka Putri. Ya, jadi setiap kelompok saya memberikan treatment yang berbeda-beda. Itu cukup menarik untuk saya dan cukup baru. Ternyata juga anak-anak sangat senang kayak gitu melakukannya. Berarti anak-anak menikmati ya Bu? Menikmati. Untuk diskusinya juga cukup aktif, itu juga menurut saya menarik. Oh ternyata ketika saya melakukan seperti ini, anak-anak menjadi tertarik seperti itu. Berarti mereka juga mungkin hal baru, mungkin juga sangat menyukai ya Bu ya? Betul. Menikmati ini ya. Berkelompok asik ya. Selanjutnya Bu Rini, itu tadi hal yang menarik. Apakah ada hal-hal yang baik yang perlu dipertahankan oleh Bu Rini? Sudah baik, hal yang sudah baik. Beberapa hal yang baik yang sudah terjadi ketika kita melakukan pembelajaran kemarin, yaitu anak-anak aktif, ya cukup aktif. Ketika saya menanyakan sesuatu, mereka
antusias untuk menjawab, kemudian mereka juga antusias terhadap apa yang saya tayangkan, apa yang saya berikan pada anak-anak dengan media yang saya pilih. Itu juga bagus, maksudnya mungkin kedepannya juga perlu dipertahankan. Iya, bagus Bu. Iya, memang hal tersebut perlu dan sangat untuk dipertahankan, konsisten ya Bu. Iya, betul. Semoga saja konsisten. Semoga ya. Terus ini Bu, apakah ada juga hal-hal yang masih perlu untuk ditingkatkan Bu? Iya, tentu saja dalam kegiatan pembelajaran yang saya lakukan itu masih ada beberapa kekurangannya. Saya mungkin belum maksimal dalam memberikan perhatian khusus untuk anak-anak. Terkadang lebih fokus pada satu kelompok dan belum ke kelompok yang lain gitu. Karena di sini proyeknya berbeda-beda ya Putri, jadi memerlukan waktu yang berbeda-beda. Nah, itu akhirnya ada satu kelompok yang menurut saya kurang perhatian nih. Iya, kurang perhatian nih sama kelompok yang ini gitu. Ya meskipun memang tugasnya mungkin mereka sudah mampu untuk melakukannya gitu. Karena saya percaya itu mereka sudah mampu melakukannya gitu. Kadang masih terfokus pada anak-anak yang memerlukan bantuan. Bagaimanakah menurut Bu Rini untuk mengatasi hal-hal tersebut? Untuk mengatasi hal-hal tersebut itu ada dalam diri saya, terutama konsistensi yang harus saya lakukan pada setiap kegiatan pembelajaran. Lebih memperhatikan setiap detail kegiatan pembelajaran, menyesuaikan dengan langkah pembelajaran yang harus saya lakukan sesuai dengan rencana yang sudah dibuat. Seperti itu. Jadi harus kita lihat panduannya dulu ya Bu, melihat mungkin RPP yang sudah kita buat, terus kita cermati ya Bu ya, terus kita nanti praktekkan sesuai dengan apa yang sudah kita rancang ya. Betul. Seperti itu. Terus mungkin ada lagi Bu Rini, selain yang tadi Bu Rini sampaikan, ada cara lain untuk meningkatkan hal tersebut? Mungkin saya akan membuat pembelajaran yang lebih kreatif lagi sehingga anak-anak tidak bosan dengan apa yang saya sajikan setiap harinya. Karena di sini kita guru kelas ya Putri, tiap hari anak-anak ketemunya sama bu guru itu terus kayak gitu kan. Iya, mungkin kadang paling ibu seperti ini aja mengajarnya. Nah, kadang kita berada di zona nyaman itu yang akhirnya kurang berkembang. Nah, dengan seperti ini kan kita tahu, oh ternyata mungkin anak-anak diperlakukan yang A, B, C. Mereka akan tetap antusias dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan seperti itu. Jadi kita harus menciptakan atau membuat pembelajaran yang menyenangkan untuk murid. Ya, misalnya bisa disebutkan seperti apa Bu yang bisa membuat murid-murid kita lebih tertarik nih dengan pembelajaran yang kita lakukan. Kalau saya kemarin mempelajari pembelajaran berdiferensiasi, ya KSE juga sangat menarik sekali. Nah itu mungkin perlu dipertahankan. Kita melihat potensi anak-anak didik kita dengan sudut pandang yang berbeda-beda tentunya sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah kita memberikan apa yang mereka perlukan. Nah, di situ kan kita melihat, oh ternyata yang ini perlu nih pembelajaran dengan media ini. Kemudian kelompok ini perlu nih untuk media, misal mereka karena kinestetik, saya kasih diskusi, gitu. Nah, dengan strategi pembelajaran yang berbeda-beda dan kemudian menggunakan media juga yang menarik, yang berbeda, atau sekali-kali bisa anak kita berikan pengalaman yang lain, misalkan belajar di luar kelas. Nah itu kan pembelajaran yang baru, maksudnya menarik. Oh biasanya aku belajar di kelas tertutup oleh tembok-tembok,
tidak melihat dunia luar kayak gitu. Nah, ketika belajarnya di luar, itu kan anak-anak memberikan suasana yang baru. Iya. Itu dengan media alam ciptaan Tuhan ya, Iya. gitu. Oh iya. Ternyata mungkin seperti itu Putri Iya, akan menarik pembelajaran Iya. bagi siswa, juga metode yang baru, tidak monoton, Iya. harus duduk di bangku, melihat Bu Guru berceramah. Nah, mungkin Iya. seperti itu Putri. Iya, iya, Bisa iya. kita lakukan ke depan. begitu. Bagus banget Bu Rini, apalagi sesuai dengan materinya Bu Rini kemarin tentang Ekosistem. ekosistem Iya, rantai rantai makanan makanan. ya. Kalau anak-anak kita ajak keluar, Mm-mm. pasti mereka akan sangat Antusias, antusias. Apakah ada dukungan yang Bu Rini butuhkan ya? Dukungan yang Bu Rini butuhkan untuk merealisasikan atau untuk mewujudkan hal-hal tersebut Bu Rini. Ya, terima kasih Putri. Tentu saja untuk dukungan yang diperlukan pasti ada, pasti kita perlu. Apalagi dengan lingkungan kita, lingkungan sekolah kita, dukungan dari kepala sekolah sebagai penanggung jawab di sekolah. Nah, itu kaitannya dengan kebutuhan yang guru dan siswa perlukan, begitu. Kemudian dukungan dari teman-teman sejawat, dari rekan-rekan sejawat. Nah, bisa memberikan masukan pembelajaran yang baik, bisa memberikan feedback Iya. dengan sesuatu yang kita lakukan. Nah, itu juga sangat perlu. Kemudian dukungan juga dari wali murid Putri. Ya, itu sangat penting sekali, meskipun wali murid tidak terlihat ikut belajar, tapi nyatanya dukungan wali murid itu sangat penting ketika anak-anak sudah pulang. Bagaimana wali murid mensupport Iya. kita untuk belajar seperti itu. Kemudian tentu saja dukungan dari peserta didik itu juga penting, dan sekitar lingkungan masyarakat Iya. sekitar sekolah masyarakat ya. sekitar sekolah. Iya, bagaimana mereka mensupport kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, kegiatan pembelajaran. Misalkan kita mau membuat pembelajaran di luar kelas seperti yang saya katakan tadi. Nah, ketika kita mendapatkan support dari masyarakat, berarti itu membuat nilai positif untuk sekolah, siswa dan guru seperti itu. Iya, bagus sekali Bu, itu memang tadi dukungan-dukungan yang kita butuhkan ya Bu untuk Iya. dapat merealisasikan apa yang kita harapkan ya Bu ya. Baik Bu Rini, selanjutnya menurut Bu Rini, kegiatan observasi ini menurut Bu Rini itu kegiatan yang seperti apa ya Bu? Ya, dari kegiatan observasi kali ini Putri, ini juga membuat pandangan saya lebih terbuka. Iya. Ya. Tadinya kan kalau kita melihat, Bu, Anda mau diobservasi, jantungnya langsung deg-degan ya. Langsung berdebar, wah ada apa ini kok ya gitu. Tapi setelah ini dilakukan, ternyata tidak semenegangkan itu, tidak semenakutkan itu. Ternyata ini menyenangkan. Kenapa? Karena kita menjadi banyak belajar, kemudian ternyata bermanfaat juga untuk murid-murid peserta didik kayak gitu. Kemudian menambah pengetahuan dan pengalaman baru. Kemudian dari observasi kali ini juga saya juga melihat, ternyata masih ada ya yang perlu diperbaiki dari pembelajaran saya. Gitu. Jadi lebih banyak berefleksi Putri dari kegiatan observasi, terutama untuk menilai diri sendiri. Ya, jadi memang apa ya Bu, menilai diri sendiri ini memang sangat dibutuhkan ya Bu, sebelum kita dinilai oleh orang lain seperti itu ya Bu. Tapi alhamdulillah Bu Rini tadi sudah merasakan bahwa dengan adanya observasi ini tidak semenakutkan, semenegangkan itu ya Bu ya. Betul. Apalagi sebelumnya sudah dilaksanakan yang namanya kegiatan pra observasi. Ya, dari kegiatan itu kemarin Bu Rini sudah
bisa mempersiapkan ya Bu ya, Iya, betul. mempersiapkan apa yang akan Bu Rini lakukan, metode-metode apa yang akan Bu Rini Gunakan, pergunakan iya. ya, terus medianya juga seperti itu ya. Baik sekali Bu Rini. Jadi kita lebih siap ya Bu. Betul. Jadi kita lebih siap dalam melaksanakan Observasi. Nah, menurut Bu Rini saat ini itu dari skala 1 sampai 10 itu ada di posisi berapa nih Bu? Kalau saya melihat dari observasi yang dilakukan, untuk nilai diri saya Iya, pribadi ya, kita kan menilai diri sendiri Iya. ya. Kita di posisi berapa itu? iya. Kalau sempurna tidak mungkin, Iya. masih banyak sekali kekurangan, Iya. gitu. Tapi kalau jelek juga tidak. Iya. Kalau menurut saya, untuk nilai diri saya ketika observasi atau pembelajaran yang dilakukan 8, Putri. Iya, 8 lah. Mbak, saya berharap nanti kedepannya bisa 9 atau bahkan 10. 10. Ya kita memang harus selalu Optimis ya, ya. optimis Iya. ya. Kita harus bisa optimis untuk perbaikan kita ke arah yang lebih baik ya Bu ya. Mungkin untuk mencapai nilai 10 itu bukan hal yang tidak mungkin menurut saya. Betul. Kalau misal dalam diri kita selalu mengobservasi diri sendiri itu, iya, selalu merefleksi Iya, kan. betul. Akhirnya saya kurang yang seperti ini, besok pembelajaran lagi, memperbaiki lagi. Iya. Kemudian berefleksi lagi, bisa memperbaiki lagi. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa seorang guru bisa melakukan pembelajaran yang sempurna bagi anak didiknya. Ya, yang di sini kan kita fokusnya untuk manfaat untuk siswa. Siswa iya memang Sebesar apa kita memberikan pada siswa. betul Bu Rini. Luar biasa ya. Jadi kita harus senantiasa terbiasa untuk berefleksi. Karena dengan refleksi kita ya itu tadi yang Bu Rini sampaikan, bisa memperbaiki diri sendiri ya sebelum kita betul-betul dinilai oleh orang lain. Nah, untuk mencapai level 10 pun insya Allah kita mampu ya. Iya, insya Allah. Karena sekarang untuk kayak prasarana ya, di sekolah kebanyakan sudah menunjang ya Bu ya. Tidak seperti zaman dulu kita mau pakai alat peraga tidak punya. Kalau sekarang saya kira di sekolah-sekolah sudah banyak yang memilikinya. Kalaupun belum memiliki, mungkin kita sekarang sudah dunia digital ya Bu. Iya, betul. Sudah masuk ke era digital, kita bisa browsing ya di internet, kita cari alat peraga yang sesuai dengan materi atau tujuan yang ingin kita capai. Tadi saya sudah menyimak kekurangan dan kelebihan yang Bu Rini sampaikan. Nah, terus sekarang Bu Rini ternyata catatan yang Bu Rini buat tersebut ya, saya kemarin melihat ada sedikit ini Bu, ketika anak-anak itu presentasi Bu, ya ketika anak-anak presentasi ya masih perlu dibimbing ya Bu. Oh iya. Iya tidak apa-apa Bu. Masih ada Itu bimbingan. memang anak-anak apalagi masih kelas 5 ya Bu, Iya. masih perlu kita dibantu Iya. ya seperti itu. Tapi saya yakin Bu Rini pasti bisa mengarahkan anak-anak ke arah yang lebih baik supaya mereka bisa terbiasa ya Bu berbicara Iya, di betul. depan Kelas. ya. Tapi saya lihat Bu Rini begitu antusias, percaya diri dalam melaksanakan pembelajaran ya. Terus kemudian Bu Rini, apakah ada area pengembangan diri yang ingin Bu Rini lakukan? Area pengembangan diri Bu. Tentu saja untuk area pengembangan diri ini ada yang ingin saya pelajari untuk meningkatkan kemampuan mengajar saya Putri. Iya. Seperti yang di awal tadi, bahwa pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional ini adalah sesuatu hal yang baru untuk saya. Yang sebelumnya saya belum mempelajarinya. Iya. Dan saya menemukan di sini. Nah, itu ingin saya terus kembangkan. Iya. Kemudian ingin saya lakukan di kelas
saya terapkan untuk peserta didik saya karena memang setelah dirasakan itu juga suatu hal yang positif dan memang bermanfaat untuk siswa. Bagus sekali Bu Rini. Apakah masih ada lagi area pengembangan diri yang ingin Bu Rini lakukan? Sementara mungkin untuk fokusnya itu dulu untuk pembelajaran berdiferensiasi karena ini masih baru, saya juga masih perlu beradaptasi tentunya untuk anak-anak saya seperti itu dan mempelajari sebesar apa mereka potensinya dan untuk menerapkannya dalam kegiatan pembelajaran dan menyesuaikannya untuk strategi dan metode apa yang saya akan lakukan seperti itu pada setiap hari, tentunya di setiap kegiatan pembelajaran. Ya. Terus ini Bu, kira-kira untuk tadi area pengembangan kapan akan Bu Rini laksanakan ya untuk area pengembangan? Untuk area pengembangan ini karena kita selalu belajar di dalam kelas, secepatnya Putri akan saya lakukan, kemudian akan saya terapkan di dalam kelas saya seperti itu. Untuk perbaikannya juga akan terus saya lakukan seperti itu. Secepatnya akan Secepatnya. Baik. Betul sekali Bu. Tapi kita juga harus ingat bahwa untuk mempersiapkan pembelajaran yang tadi kayak berdiferensiasi, kita butuh tadi yang sudah Bu Rini katakan juga persiapan yang matang. Betul sekali, persiapan yang matang, kreatif. Pokoknya saya sih percaya Bu Rini ini masih muda ya, masih muda, pasti idenya banyak sekali, luar biasa. Saya percaya itu, apalagi pengalamannya banyak sekali ini, sudah sampai ke luar Jawa ya Bu, pasti banyak sekali pengalaman-pengalaman yang didapatkan. Mungkin itu bisa untuk bahan ini ya Bu, bahan referensi ya, betul. Kemudian Bu Rini, setelah kita melakukan kegiatan ini pas ke observasi ini, apakah ada yang Bu Rini rasakan setelah kita melakukan kayak gini percakapan seperti ini Bu? Percakapan seperti ini menurut saya malah harus sering-sering dilakukan Putri. Iya. Ketika setelah observasi perlu kita sharing lah dengan apa kegiatan yang sudah dilakukan gitu. Feedback lah ya Bu ya, memberikan feedback kayak gitu. Juga observasi seperti ini saya untuk berefleksi seperti ini, perasaan saya menjadi senang, terutama senang, tenang, kemudian juga kita menjadi mendapatkan solusi dari permasalahan yang kita dapat. Dengan sharing kita bisa mendapatkan solusi-solusi yang memang diperlukan untuk perbaikan ke depannya. Kalau misalkan kita tidak sharing seperti ini, mungkin kan tidak diberikan feedback, kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan ke depan seperti itu. Betul. Kadang merefleksi diri sendiri pun susah ya Bu? Iya susah gitu, dan belum tentu apa yang saya kira sudah benar ternyata masih ada kekeliruan. Tentu saja kita perlulah dari teman-teman yang lain untuk itu gitu. Iya, betul. Dan tentu saja untuk seperti ini kan santai ya Bu, lebih santai, tidak kaku seperti itu. Jadi saya tidak merasa takut untuk tidak merasa takut untuk observasi kayak gitu. Observasi apa ya? Rasanya tenang tapi mendapatkan solusi. Betul. Tenang dan mendapatkan solusi. Alhamdulillah, kalau Bu Rini merasa senang dan merasa mendapatkan solusi ya. Terus memang betul Bu Rini, percakapan seperti ini baik pra observasi maupun pasca observasi ini penting untuk kita laksanakan, apalagi pasca ya. Betul yang Bu Rini sampaikan tadi, untuk berefleksi diri ya, berefleksi diri tadi sudah disampaikan. Jangan-jangan kita merasa kita sudah betul nih, tapi ternyata masih ada yang perlu diperbaiki seperti itu ya Bu ya. Jadi
mudah-mudahan apa namanya kegiatan-kegiatan semacam ini bisa apa namanya konsisten ya, bisa konsisten dilakukan ketika kita melaksanakan observasi gitu ya. Mungkin suatu saat Bu Rini mendapatkan tugas dari kepala sekolah untuk mengobservasi temannya. Nah, mungkin ini bisa diterapkan oleh Bu Rini. Jadi kita bisa melaksanakan pra dulu seperti yang kemarin kita lakukan ya Bu. Terus setelahnya kita seperti ini bincang-bincang, menyampaikan apa namanya kekurangan, kelebihan yang ada di pembelajaran yang dilakukan seperti itu ya Bu. Terus tadi pembelajarannya yang berdiferensiasi mungkin nanti bisa ditularkan ke rekan-rekan yang lain ya. Mungkin sekarang baru Bu Rini, besok mungkin guru kelas yang lain ya Bu. Biar satu apa namanya satu komunitas sekolah kita itu bisa menerapkan apa namanya pembelajaran berdiferensiasi tersebut ya. Walaupun memang kita butuh banyak persiapan ya, kreativitas itu betul sekali. Ya, terus ini Bu Rini. Tadi Bu Rini sudah menyampaikan ya area pengembangan diri. Alhamdulillah. Hanya satu Bu, tidak ditambah lagi. Cukup fokus satu dulu saja. Satu dulu ya. Iya. Satu dulu Satu ya. per satu ya. Soalnya yang Lumayan, lumayan baru ya Bu ya. Iya, betul-betul. Atau mungkin bisa ditambah dengan ini Bu, apa namanya? Budaya positif Bu. Oh iya, iya. Ya, mungkin bisa ditambahkan dengan itu Bu. Karena untuk budaya positif kalau kita terapkan di kelas kita, insya Allah bisa menunjang pembelajaran. Iya. Itu Bu. Oh itu Bu. Mungkin ada teman memancing siswa untuk bernalar kritis. Oh. Oke. Iya, itu juga perlu. Karena kebanyakan siswa hanya menerima kadang-kadang menerima pembelajaran tanpa ada rasa ingin tahu. Iya. Jadi kita perlu juga itu menumbuhkan kemampuan bernalar kritis siswa. Jadi kira-kira ada bayangan tidak Bu Rini untuk menumbuhkan nalar kritis bagi siswa? Ya, misalnya kegiatan apa seperti itu? Mungkin kalau di sini tentu saja untuk meningkatkan pembelajaran kemampuan bernalar kritis siswa, kita bisa sebagai guru memberikan pancingan ya Bu ya, pancingan. Karena guru di sini kan sebagai fasilitator bagi peserta didiknya. Jadi kita harus memberikan fasilitas bagaimana siswa bisa lebih mengembangkan nalarnya, benalar kritisnya. Mungkin bisa dari media yang kita gunakan atau metode-metode atau seperti diskusi, itu kan lebih mereka bisa terpancing atau memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menarik dan menantang bagi siswa yang bisa memacu mereka untuk lebih ingin tahu terhadap hal-hal yang baru. Seperti itu Putri. Saya akan menyampaikan beberapa hal ya, kesimpulan dari pembicaraan kita kali ini ya. Memang betul yang tadi sudah Bu Rini sampaikan dari awal sampai akhir tadi, bahwa kegiatan pasca ini ya Bu, pasca observasi ini harus lebih sering dilakukan supaya kita bisa berefleksi ya Bu, berefleksi tentang hal-hal ya, baik itu kekurangan maupun kelebihan. Kalau kekurangan jelas harus kita perbaiki ya Bu, harus kita perbaiki dengan berbagai cara. Terus untuk kelebihan yang sudah kita miliki harus kita tingkatkan, harus kita pertahankan atau bahkan kita tingkatkan ya Bu ya. Terus kemudian selama saya kemarin
melaksanakan observasi di kelasnya Bu Rini bahwa anak-anak sangat antusias ya Bu dengan pembelajaran yang Bu Rini lakukan ya. Mereka antusias, dalam diskusi mereka juga aktif ya. Mereka sudah belajar melaksanakan presentasi ya Bu. Ini yang menurut saya itu maju presentasi itu butuh yang namanya keberanian dan kepercayaan diri. Alhamdulillah kemarin walaupun masih dengan bimbingan Bu Rini, mereka ternyata sudah menunjukkan sikap yang percaya diri dan berani gitu. Luar biasa Bu. Ini harus tetap dipertahankan, bahkan jika perlu untuk ditingkatkan. Nah, terus tadi pembelajarannya sudah, terus refleksi juga sudah, berarti insya Allah mudah-mudahan apa yang Bu Rini utarakan tadi butuh dukungan ya, butuh dukungan itu mudah-mudahan bisa terpenuhi ya Bu. Dukungan-dukungan dari pihak-pihak yang dimaksud bisa terpenuhi, dan mudah-mudahan pendidikan atau pembelajaran di sekolah kita atau mungkin secara luas ini bisa lebih meningkat seperti itu ya Bu Rini. Kemudian tadi yang saya tangkap untuk area pengembangan yang Bu Rini sampaikan, yang pertama adalah ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya, yang terintegrasi dengan KSE ya. Jadi walaupun ini hal baru, tetapi ya alangkah baiknya kalau kita tetap mau belajar ya Bu. Kita belajar untuk hal-hal yang baru, tentunya untuk kemajuan pendidikan dan pendidikan yang berpihak kepada siswa atau kepada murid. Itu intinya itu ya Bu, berpihak kepada murid. Selain itu tadi yang Bu Rini sampaikan juga dengan ini ya Bu, budaya positif ya Bu, budaya positif di kelas maupun di sekolah. Betul, dengan budaya positif itu memang bisa menunjang ya untuk pendidikan di sekolah kita ya. Mereka menerapkan budaya positif, insya Allah pembelajaran juga akan lebih mudah Bu. Misalnya kita sudah punya kesepakatan di kelas ya Bu, misal harus datang tepat waktu. Nah, kalau anak-anak sudah memahami bahwa ini adalah kesepakatan, insya Allah mereka juga akan menepatinya atau mematuhinya seperti itu Bu. Dan Bu Rini nanti akan merasakan ya Bu, manfaatnya. Pasti akan merasakan manfaatnya. Kemudian yang selanjutnya adalah bernalar kritis. Ya, tadi sudah Bu Rini sampaikan. Bernalar kritis bisa dengan pancingan ya Bu ya, dengan memberi pertanyaan yang menantang dan menarik, terus diskusi juga seperti itu. Ya, baik Bu Rini, itu saja atau mungkin masih ada yang ingin Bu Rini sampaikan? Sepertinya sudah cukup Putri. Ya. Untuk percakapan pasca observasi ya, alhamdulillah Bu Rini tadi sudah menemukan solusi untuk kekurangan ya Bu, untuk kekurangan dan kelebihan yang Bu Rini temukan ya. Mudah-mudahan nanti ke depannya Bu Rini dapat memperbaikinya dan dapat meningkatkannya ya. Saya yakin Bu Rini pasti bisa sampai ke level 10 ya. Saya juga mengucapkan terima kasih Putri atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dengan kesempatan ini saya jadi mengetahui apa yang perlu saya perbaiki dan apa yang perlu saya tingkatkan. Kegiatan ini benar-benar sangat bermanfaat untuk diri saya, kemudian juga bermanfaat untuk peserta didik saya. Terima kasih untuk kesempatannya. Mungkin lain waktu kita bisa mencoba dengan pembelajaran-pembelajaran yang baru Putri, saling sharing, saling berbagi, kemudian saling berbagi ilmu, gitu.
ya. Dengan seperti ini kan kita bisa meningkatkan kemampuan kita dan memperbaiki pembelajaran, terutama diri saya yang saya merasa masih sangat banyak kekurangannya ya Putri. Dengan kegiatan observasi seperti ini saya rasa sangat bermanfaat Putri. Mungkin lain waktu kita bisa mengadakan lagi untuk observasi siap. selanjutnya. Oke. Jadi sudah tidak tegang ya Bu Tidak, kalau mau sama. diobservasi Oh, ya. tidak. Luar biasa ini Bu Rini. Ya, saya insya Allah selalu siap ya untuk kita sama-sama melakukan refleksi ya Bu. Kita sama-sama melakukan refleksi demi kemajuan pembelajaran dan pendidikan di sekolah kita. Baik Ibu Rini, terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan ya. Mudah-mudahan kegiatan pasca observasi ini selalu bisa bermanfaat ya untuk Bu Rini, dan juga mungkin nanti bisa kita tularkan atau kita imbaskan ke teman-teman yang lain ya. Terima kasih Bu Rini atas waktunya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu guru, kegiatan pasca observasi yang saya lakukan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih untuk pengajar praktik saya yang luar biasa, Ibu Ismaili Puput, dan juga teman saya ini yang luar biasa, Ibu Rini Lestari ya. Teruntuk juga kepada Bapak fasilitator saya yang senantiasa membantu saya, yaitu Bapak Haris Purnawan. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.